Menantu Pahlawan Negara bab 1461. 3 pilihan. Tuan Muda Wirhan. Sendo yang sebelumnya masih terlihat sangat arogan langsung berubah layaknya seorang pengikut yang patuh. Dia segera berjalan menghampiri pemuda itu dan memberi hormat. Tuan Muda Wirhan sudah datang, ya. Lama nggak bertemu. Wei Gus dan yang lainnya juga segera menyapa pemuda itu dengan ramah. Wirhan? Ardika melirik pemuda itu sejenak, seolah-olah tidak terkejut bisa bertemu pemuda itu di sini. Sebenarnya, tujuan kedatangannya hari ini adalah untuk menemui orang yang satu ini. Ya, benar, aku orangnya. Wirhan mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, kamu adalah Ardika yang telah mematahkan lengan dan kaki adik sepupuku, kan? Harus kuakui, kamu benar-benar bernyali besar. Jelas kamu tahu aku memegang kekuasaan besar atas Hongkem, tapi kamu masih berani datang ke acara lelang yang diselenggarakan oleh Hongkem hari ini dan membuat kekacauan. Oh, mengapa aku nggak berani? Kata Ardika dengan acuh tak acuh. Wirhan menganggukkan kepalanya dan berkata, nyalimu memang sangat besar. Baiklah kalau begitu. Sekarang acara lelang sudah berakhir, kamu juga sudah berhasil membeli 20% saham Hongkem. Sekarang bukankah sudah saatnya kamu membayar? 12,6 triliun. CK. Harus kuakui nyali Pak Ardika benar-benar besar. Bahkan aku saja nggak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dalam kurun waktu singkat. Kemudian, Wirhan menatap Ardika sambil tersenyum palsu. Kurasa, kalau Pak Ardika nggak mampu membayar, wajar saja Hongkem mematahkan kedua kakimu karena tersulut emosi, bukan? Seiring dengan kata-kata itu keluar dari mulut Wirhan, secara naluriah sorot mata semua orang tertuju pada kedua kaki Ardika. Mereka seolah-olah bisa membayangkan kedua kaki Ardika dipatahkan dan melihat Ardika mengerang kesakitan di lantai. Luna langsung menarik lengan Ardika. Saking ketakutannya, wajah cantiknya berubah menjadi pucat pasi. Ardika berkata dengan tenang, kamu memang layak mendapat julukan empat tuan muda kota Gamiga. Cara yang kamu gunakan benar-benar luar biasa. Sepertinya Sendo si bodoh itu tiba-tiba mengubah sikapnya dan mengizinkanku untuk berpartisipasi dalam acara lelang atas arahanmu dari belakang, bukan? Saat berbicara, seulas senyum tipis menghiasi wajah Ardika, ekspresinya tampak mempermainkan. Cara seperti ini bukanlah apa-apa. Aku hanya menemanimu bermain sejenak saja. Wirhan terkekeh pelan, lalu berkata dengan santai, jikalau kamu beranggapan hanya cara seperti ini yang dimiliki oleh empat tuan muda kota Gamiga, aku hanya bisa mengatakan levelmu terlalu rendah. Tapi, wajar saja, kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Ah, sudahlah, membicarakan hal-hal seperti ini nggak ada artinya. Wirhan melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, yang harus kita bicarakan sekarang adalah masalah bisnis. Pak Ardika, sudah saatnya membayar. Kalau aku nggak mau bayar? Ardika mengajukan pertanyaan itu dengan ekspresi mempermainkan. Wirhan langsung memicingkan matanya. Luna merasa makin gugup. Dia berkata dengan dingin, Tuan Muda Wirhan, kan? Biarpun kami mau berinvestasi 2 triliun milfem pada Hongkem, kami juga nggak mungkin mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus, bukan? Apa ada aturan main seperti itu di dunia investasi? Saat ini, mereka kalah jumlah. Apalagi Wirhan sudah mengatakan kalau mereka tidak menyerahkan uang, maka pria itu akan mematahkan kedua kaki Ardika. Luna tahu di saat seperti ini dia tidak bisa memprovokasi pria itu, seperti yang dilakukan oleh Ardika. Dia hanya bisa mencari alasan untuk mengulur waktu terlebih dahulu, lalu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah Bu Luna, kan? Wirhan melirik Luna, ekspresinya tampak melunak, seulas senyum hangat menghiasi wajahnya. Bagus. Bu Luna lebih pandai membaca situasi dibandingkan suamimu itu. Dengan mempertimbangkan Bu Luna, aku akan menambah 2 pilihan lagi untuk kalian. Wirhan menjulurkan satu jarinya dan berkata, pertama, mengeluarkan 12,6 triliun, maka saham menjadi milik kalian. Kedua, Ardika, aku akan mematahkan 1 lengan dan 1 kakimu. Selain itu, gunakan perusahaan kalian sebagai bentuk kompensasi sesuai nilai pasar. Ketiga, Ardika, aku akan mematahkan 1 lengan dan 1 kakimu.
Selain itu, istrimu harus menemaniku tidur 1 malam. Dengan begitu, aku akan memberi kalian diskon sebesar 400 miliar, sisanya kalian gunakan perusahaan kalian sebagai jaminan. Bagaimana? 1 lengan dan 1 kakimu dihitung 200 miliar, istrimu menemaniku tidur 1 malam dihitung 200 miliar. Harus kuakui, harga seadil ini sudah sulit ditemukan di dunia ini. Bab 1462. Menyerang. Aku sudah menyebutkan persyaratanku. Pilihan ada di tangan kalian. Kalian sendiri yang tentukan. Wirhan terkekeh, tetapi nada bicaranya sangat mengintimidasi. Selain itu, pada akhirnya yang ditargetkan olehnya adalah perusahaan milik Ardika dan Luna. Sangat jelas bahwa tuan muda yang berasal dari kota Gamiga itu juga tertarik pada grup Hatari, grup Bintang Dharma dan yang lainnya. Ekspresi Luna langsung berubah menjadi sangat muram. Wirhan, jangan keterlaluan. Bu Luna merasaku keterlaluan? Wirhan tertawa. Aku masih mengendalikan diriku karena tempat ini adalah kota Banyuli. Kalau di kota Gamiga, hehe, suami benalumu itu pasti sudah hanyut di hamparan laut yang luas. Apa yang dinamakan sombong? Apa yang dinamakan arogan? Saat ini, terlihat jelas dalam diri Wirhan. Ardika, kamu berencana mengambil pilihan yang mana? Wirhan kembali mengalihkan pandangannya ke arah Ardika, ekspresi mempermainkan tampak jelas di wajahnya. Ardika meliriknya sekilas, lalu berkata dengan dingin, "Nya sana." Gak mau memilih sama sekali. Hehe, tentu saja gak bisa. Sudut bibir Wirhan terangkat ke atas. Dia berkata dengan dingin, hingga ada seorang pun yang berani mengambil keuntungan dariku. Memangnya kamu siapa? Ardika tiba-tiba melangkah maju, lalu langsung mengangkat lengannya dan melayangkan 1 tamparan ke wajah pria itu. Plak! Akibat tamparan itu, wajah Wirhan sampai miring sejenak. Dia sedikit tertegun, sangat jelas tidak menyangka Ardika berani menyerangnya. Ardika, berani-beraninya kamu memukul tuan muda Wirhan. Apa kamu cari mati? Baik Sendo maupun orang-orang yang berada di belakang Wirhan langsung marah besar dan berteriak dengan marah pada Ardika. Bahkan Weigus juga mengangkat alisnya dengan keheranan. Dia sangat terkejut dengan tindakan Ardika itu. Detik berikutnya, dia tertawa sambil menggigit cerutunya. Sudah ada pertunjukan yang menarik. Tuan muda Wirhan, tuan muda nggak apa-apa, kan? Sendo segera menyodorkan sebuah sapu tangan pada Wirhan. Wirhan menerima sapu tangan itu, menyeka wajahnya dengan perlahan. Kemudian, dia mendongak menatap Ardika. Dengan seulas senyum ganas dan dingin menghiasi wajahnya, dia berkata, Ardika, sejak kamu mulai menyerangku, sudah tamat riwayatmu. Lengan dan kakimu harus patah. Aku mau perusahaanmu. Wanitamu juga akan kumainkan. Nada bicara Wirhan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Sejak kecil, dia selalu dihormati oleh orang-orang. Dia tidak pernah ditampar oleh orang lain seperti ini. Mulai saat ini, di matanya Ardika sudah menjadi orang mati. Saat berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, bersiap untuk menelepon. Namun, Ardika tiba-tiba menendang 2 orang yang menghalangi jalannya dan muncul sekali lagi di hadapan Wirhan. Bam! Begitu dia melayangkan 1 tendangan, tubuh Wirhan langsung terpental dan membentur lantai dengan keras. Sebelum dia sempat menelepon, ponselnya sudah hancur berkeping-keping. Semua orang tersentak melihat tindakan Ardika. Berani-beraninya dia menyerang lagi. Wirhan, kamu sedang cari mati. Tanpa memedulikan orang-orang itu, Ardika berjalan menghampiri Wirhan dengan ekspresi dingin. Luna buru-buru berteriak, Ardika, jangan menyerang lagi. Wirhan adalah 4 tuan muda kota Gamiga, tuan muda keluarga Rewin. Kalau sampai benar-benar terjadi sesuatu pada pria itu, maka situasi tidak dapat diubah lagi. Sayang, kamu nggak perlu ikut campur, lihat saja. Ardika melontarkan 1 kalimat itu tanpa menoleh ke belakang. Dia melanjutkan langkahnya mendekati Wirhan. Cepat hentikan dia. Ada orang yang meneriaki pengawal yang dibawa kemari oleh Wirhan. Namun, para pengawal itu sama sekali tidak mampu menghentikan Ardika.
Dengan iringan suara teriakan menyedihkan, Ardika sudah muncul di hadapan Wirhan dan menginjak dada pria itu. Ah! Wirhan mengeluarkan suara kesakitan teredam. Namun, sama sekali tidak ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia berusaha keras mengangkat kepalanya dan menatap Ardika dengan tatapan tajam. Ardika, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku? Bab 1463. Yayasan Investasi Staris. Haha, kamu gak berani, kan? Kalau aku mati di kota Banyuli, kota Gamiga pasti akan mengalami kekacauan besar. Akan ada banyak orang yang mati bersamaku. Istrimu, keluargamu, teman-teman dan kenalanmu. Oh ya, hubungan Hadiman dan putrinya denganmu juga baik, kan? Apa kamu tahu bagaimana situasi mereka sekarang? Apa kamu berani membunuhku tanpa memedulikan hidup dan mati mereka? Wirhan tertawa terbahak-bahak dengan liar. Dia berbeda dengan Huris dan yang lainnya, yang begitu jatuh di tangan Ardika, langsung ketakutan setengah mati. Bahkan di saat seperti ini, dia masih berani memprovokasi Ardika. Oh, apa kamu pikir aku adalah orang yang takut pada masalah? Sorot mata Ardika berubah menjadi sedingin es. Dia langsung menarik leher Wirhan, mengangkat pria itu ke udara seperti seekor anak ayam. Dalam sekejap, Wirhan merasa sangat kesulitan untuk bernapas. Pada akhirnya, Wirhan mulai merasa sedikit takut pada kematian. Uhuk-uhuk-hu. Seperti orang yang tenggelam, Wirhan menggerak-gerakkan tangan dan kakinya di udara. Lidah terjulur keluar, matanya memerah, ekspresi kesakitan tampak jelas di wajahnya. Apa yang terjadi pada Hadiman dan putrinya? Ardika sedikit menurunkan pria itu dan melonggarkan cengkeramannya. Dia mengajukan pertanyaan itu dengan ekspresi dingin. Fiuh-fiuh. Akhirnya kedua kaki Wirhan bisa menginjak lantai. Begitu mendapat kesempatan untuk menarik napas, dia langsung menarik napas dengan serakah. 2 detik sebelumnya, dia benar-benar mengira dia akan mati. Hadiman? Uhuk-uhuk. Sepertinya hubunganmu dengan mereka benar-benar sangat baik. Kalau begitu, aku sudah bisa tenang. Wirhan berusaha keras menarik telapak tangan Ardika, senyuman liar tampak jelas di wajahnya. Aku beritahu kamu, Revina akan segera menikah. Kamu pasti nggak bisa menyangka dia akan menikah dengan siapa, bukan? Ya, benar. Dia akan menikah dengan Elsen yang kamu masukkan ke penjara itu. Haha. Sebelum memastikan Hadiman dan putrinya selamat, Wirhan belum bisa mati. Plak. Ardika langsung melayangkan satu tamparan ke wajah pria itu, lalu melemparkannya ke lantai dengan keras. Dia menunjuk Sendo dan berkata, serahkan surat pengalihan saham itu padaku. Ekspresi Sendo tampak pucat pasi. Dia melirik Wirhan dengan ragu. Dia takut kalau dia tidak menyerahkan surat pengalihan saham itu pada Ardika, Ardika benar-benar akan membunuh Wirhan. Serahkan padamu. Wirhan merangkak bangkit dari lantai. Sambil mengusap-usap tenggorokannya, dia tertawa dingin dan berkata, Ardika, kalaupun aku berani menyerahkannya padamu, apa kamu berani menerimanya? Itu adalah 12,6 triliun, bukan 1,26 miliar. Kamu gak mungkin benar-benar mengira selama kamu menandatangani surat itu saja, saham sudah menjadi milikmu, bukan? Kamu pikir pihak otoritas hanya makan gaji buta? Sebelum dia selesai berbicara, Ardika sudah mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Masuklah. Detik berikutnya, sekelompok orang berjalan ke arah mereka dengan langkah cepat. Orang yang memimpin sekelompok orang itu adalah seorang pemuda elegan yang memiliki kulit putih bersih. Tuan Muda Huris. Begitu melihat orang itu, ekspresi Sendo langsung berubah drastis. Huris. Wirhan tertegun, tentu saja dia mengenal Huris. Namun, begitu mendengar orang-orang menyebut identitas pemuda itu, ekspresi Luna kembali memucat. Tidak hanya memprovokasi Wirhan, sekarang malah datang lagi Huris yang merupakan musuh lama mereka. Kedua orang pemuda itu tidak hanya merupakan tuan muda yang berasal dari keluarga kaya terkemuka, mereka bahkan berasal dari keluarga besar kota masing-masing, tentu saja pengaruh mereka sangatlah besar. Hari ini mereka sudah tertimpa masalah besar.
Ardika yang memanggil Huris kemari. Saat ini, Wei Gus dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Saat semua orang masih tertegun, Huris mengabaikan mereka semua begitu saja dan berjalan menghampiri Ardika dengan langkah cepat. Kak Ardika, mereka semua berasal dari Departemen Investasi Yayasan Investasi Staris, kata Huris sambil menunjuk orang-orang di belakangnya. Hormat kepada Tuan Ardika. Beberapa orang karyawan Yayasan Investasi Staris itu segera memberi hormat pada Ardika. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bukankah ada konflik antara Huris dan Ardika? Dengar-dengar, sebelumnya begitu Huris tiba di kota Banyuli, dia sempat menyuruh Ardika untuk menemuinya dan berlutut meminta maaf padanya. Bab 1464. Keuntungan 10 kali lipat. Ardika menganggukkan kepalanya, lalu berkata dengan tenang, "Ya, apakah uangnya sudah cukup?" 12,6 triliun. 12,6 triliun? Ekspresi Huris langsung berubah. Saat ini, Ardika meliriknya dan berkata, "Ya, apa ada masalah?" Nggak masalah." Huris segera menggelengkan kepalanya. Selesai berbicara, sudut bibirnya malah terus berkedut. Kemarin, Ardika menghubunginya, memintanya untuk mempersiapkan sedikit lebih banyak dana untuk membeli saham Hongkem. Dia tidak menyangka dana yang dibutuhkan sebanyak ini. Dalam sekejap, dana yang dimiliki oleh Yayasan Investasi Staris sudah akan terkuras habis. Bahkan masih harus mencari pinjaman dari bank. Ardika benar-benar tidak berpikir dua kali dalam menggunakan uangnya. Namun, Huris yang hanya berani menggerutu dalam hati. Dia tidak berani menentang permintaan Ardika. Sebelumnya, pertahanan mentalnya sudah dibuat hancur sepenuhnya oleh Ardika saat mereka berada di Villa Hundo. Tak lama kemudian, saham Hongkem sebesar 20% telah dibeli atas nama Yayasan Investasi Staris. Tuan Muda Huris, kamu benar-benar luar biasa. Dengan memasang ekspresi muram, Wirhan mendengus, lalu berbalik dan pergi. Baginya, Huris adalah orang di balik layar yang mengatur semua ini, sedangkan Ardika hanyalah orang yang didorong maju. Lalu kedua orang itu menyelesaikan pembelian Hongkem dengan cara seperti ini. Ardika melirik punggung Wirhan dan berkata dengan datar, "I Wirhan, kalau kamu cukup pintar, lain kali jangan berlagak hebat lagi di hadapanku. Kali ini aku ampuni dulu nyawa rendahanmu itu." Punggung Wirhan tampak menegang sejenak. Kemudian, dia mendengus dengan acuh tak acuh, lalu meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. "Pak Ardika, selamat, ya?" Saat ini, Wei Gus menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan seulas senyum palsu, pembelian yang bisa dilakukan dengan 2 triliun, malah berakhir dengan menghabiskan dana sebesar 12,6 triliun. Apakah kamu harus disebut orang bodoh yang punya banyak uang, atau orang yang sangat pintar? Jelas-jelas dia sedang mengucapkan selamat, tetapi nada bicara menyindir terdengar jelas dalam ucapannya. Ardika tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin berkomentar seperti apapun, terserah kamu saja. Paling nggak, aku percaya kedepannya dengan 20% saham Hongkem yang kumiliki ini, bisa membawakan keuntungan lebih dari 10 kali lipat untukku." Saat itu tiba, Pak Wei Gus jangan iri, ya. Dengan popularitas Hongkem saat ini, nilai sahamnya pasti akan naik secara signifikan. Kalau begitu, semoga kamu beruntung. Dengan ekspresi masam, Wei Gus langsung berbalik dan pergi. Hingga keluar dari belakang panggung, dia tidak bisa menahan diri lagi dan menarik seorang anak buahnya. Kemudian, dia melayangkan tamparan bertubi-tubi ke wajah anak buahnya itu untuk melampiaskan amarah yang bergejolak dalam hatinya. Pohon yang dia tanam, buahnya malah dipetik oleh Ardika. Seperti yang Ardika katakan, walaupun membeli saham Hongkem dengan harga 12,6 triliun saat ini terlihat seperti rugi besar, tetapi sesungguhnya kedepannya dia akan untung besar. Dalam lubuk hati Wei Gus, dia benar-benar iri setengah mati. Saat ini, hanya Sendo seorang yang tersisa di belakang panggung. Sebelumnya, dia mengatur urusan pengalihan saham dengan staf-staf Yayasan Investasi Staris. Setelah proses pengalihan saham itu selesai, Wirhan, Wei Gus dan yang lainnya sudah pergi. Saat ini, dia mendengar Ardika berkata pada Huris dengan santai, sekarang Yayasan Investasi Staris adalah pemegang saham besar Hongkem. Atur orang-orangmu untuk menjadi petinggi perusahaan.
Adapun mengenai Klito dan yang lainnya, langsung pecat saja. Dengan memegang saham sebesar 20%, sekarang Ardika sudah bisa mengeluarkan perintah di Hongkem. Awalnya ini adalah sebuah kesempatan yang sengaja diberikan oleh Wirhan untuk Weigus. Sekarang kesempatan itu malah jatuh ke tangan Ardika. Begitu mendengar ucapan itu, Sendo langsung tercengang. Ardika langsung menargetkannya begitu bergabung dengan Hongkem. Dengan ekspresi pucat pasi, dia segera menerjang ke hadapan Ardika dan berkata, "Tuan Ardika, aku sudah bersalah, tolong beri aku satu kesempatan, ya?" "Cek, Pak Sendo, kalau kamu nggak berbicara, aku bahkan sudah melupakanmu." Ardika mengalihkan pandangannya ke arah Sendo, lalu tersenyum dan berkata, Sebelumnya sudah pernah ku bilang, aku harap kamu nggak akan datang memohon padaku lagi, tapi kamu nggak mendengarkanku.